Oke, balik lagi di Indo Muda Project. Sekarang Egar lagi sama Teh Ninit. Atau manggilnya apa sih? Jangan Teteh atau Oh, Teteh. Oke, Ninit. Adik kelas. Oh, adik kelas. Perlu dicek ulang nanti ya adik kelas apa enggaknya. Tapi manggilnya Ninit aja. Ninit aja. Nanti kita mau ngobrolin kalau dari looks-nya udah kelihatan profesi apa sih Ninit ini gitu kan. Nah, kalau dari nama dulu. Tadi sebelum tag ini ada menarik nih kebahas Ninit. Dari mana nama Ninit itu asalnya? Dulu tuh sebenarnya nama asli tuh orang Sunda ya, orang Sunda biasa kurang kreatif tapi udah gimana lagi ya. Disyukuri, alhamdulillah. Iya. Nita Sunita nama aku tuh. Nita Sunita aslinya. Aslinya awalnya brojol tuh Nita Sunita. Nita Sunita. Oke. Terus udah gitu pas masih kecil tuh dipanggil cuma Nit. Gitu Ya, kan kalau orang tua mah ya sedikit lah ya. Nama panjang dipanggil pas dipanggil lagi geram gitu ya. Iya benar. Iya benar gak sih? Nita Sunita. Oh. Nah, eta berarti ngambek eta. Nah terus ya udah tuh akhirnya nggak sengaja sampai masuk SD tuh Ninit. Oke. Baru nyadar itu pas SMA kelulusan mau kuliah kan, pasti udah nyiapin dokumen banyak kan macam-macam. Terus pas dilihat ternyata akte sama rapot dari SD, aku nggak ketekan dari SD sampai SMA itu. Sampai ke dokumen-dokumen salah namanya. Namanya jadi Ninit Sunita. Jadi at the end tuh pas SMA aku bikin akte baru. Daripada ngerubah dokumen sekolah apa segala macam itu nggak bisa, lebih ribet gitu lah urusannya. Mending ngubah dokumen akte. Betul, jadi akte bikin lagi. Baru sekali nemuin temen yang ganti akte gara-gara nama panggilan. Karena ya salah dari awal mungkin ya jatuhnya. Berarti Nita juga Ninit berarti sekarangnya ngomongnya. Ninit. Ninit juga ngisi kayak data-data di sekolah juga Ninit sebenarnya enggak? Karena sedari mulai ingat itu taunya sih. Oh, taunya Ninit. Gitu. Nggak tahu nama sendiri buat teman-teman. Enggak. Zaman dulu kan zaman dulu sampai sekarang juga kayaknya bayi lahir terus kena lahir baru bikin akte kan? Iya, oke. Ya, belum sadar dong. Baru sadar. Wajar dong. Iya. Jadi taunya Ninit, nama aslinya Ninit. Iya, Teman-teman juga yang lagi nonton coba cek akte kelahirannya, taunya namanya salah. Iya, taunya Ninit. Taunya Ninit. Oke. Sekarang kalau boleh tahu bisa disebut apa sih profesi Ninit sekarang nih? Aku itu sales ya. Sales ya, sales di bidangnya. Aku sales counter di Honda Autobase. Honda Autobase. Oke, namanya Honda Autobase di mana sih? Di Jalan Soekarno-Hatta 517. Oke, berarti Ninit ini berproses sebagai sales Honda Autobase di Jalan Soekarno-Hatta Bandung ya? Bandung dong. Di Bandung. Nah, awalnya kenapa memang tertarik dunia sales kah atau apa yang bisa jadi kayak Ninit sekarang? Enggak sih sebenarnya. Oh, enggak sama sekali justru ya. Jauh. Basicnya apa emang? Basic nggak ada basic ya? Enggak ada basic buat angin-anginan. Angin-anginan. Dari kapan emang jadi sales? Jadi sales baru setahun ya aku. Oke. Baru 1 tahun jadi sales. Awalnya masih sales lapangan. Sekitar 7-8 bulanan aku diangkat jadi sales counter sampai sekarang. Apa yang bikin tertarik buat nyobain masuk sales deh gitu di Honda? Karena gini, bukan basicnya ya. Aku pokoknya anaknya bukan duit juga sih faktor utama ya. Cuman everything is about duit juga. Iya, in the end memang butuh duit. Itu mah kebutuhan. Dulu awalnya tuh dikuliahin orang tua nggak pernah lulus, Mas. Oke. Ya tidak apa-apa. 2 kali tuh nggak berhasil. 2 kali? Wah, tekor tidak apa-apa. Kalem. No judging. Mungkin lebih karena nggak ngerasa susah kali ya cari duit ya. Oh. Iya, nggak lulus. Dulu aku awalnya di mana? Awalnya aku di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi itu di Jakarta ya. Oh, sempat di Jakarta berarti. Tapi asli Bandung. Asli Bandung, Sunda berartinya. Ninit ya, Panita Sunita, Ninit sekarang ya. Sampai semester kurang lebih semester 3 ya. Pokoknya MKDU aja kusut aja sih. Kusut ya. Pindah ke Bandung. Enggak. Masih sempat berusaha mau kuliah juga. Oke. Tapi kayaknya enggak passionnya di situ leh. Bukan enggak passionnya di situ. Kayaknya mungkin kalau kuliah yang aku harus pergi tiap hari gitu ya segala macam banyak maba gitu mungkin. Oh, ya biasalah. Mungkin. Godaan mahasiswi lah, jalan-jalan. Jatah skip 3 kali jadi
semuanya. Mungkin kalau kuliah online dulu zaman ada tuh universitas terbuka negeri dia. Betul. Ya kan? Nah, terus udah kayaknya kalau online gue pasti asik lulus juga nih gitu. Pasti lulus karena kan bebas ya. Iya. Pasti lulus. Waktunya lebih fleksibel aja ya. Terus tapi mengagetkan IPK-nya 0, ya gue. Oh, kenapa? Karena ternyata lebih susah loh. Makanya anak sekolah zaman sekarang dari pas online tuh susah ya. Susah, nggak ada tatap muka tuh susah. Betul. Susah. Jadi materi cuma dapat online aja. Buku sih dikasih, buku sih berbentuk buku iya, ya. Cuma dipelajari dulu. sendiri jadi. Iya, cuman kayak ujian, terus kuis itu online. Oke. Dulu belum zaman Google deh, kayaknya belum yang semerbak sekarang kan. Mulai terkuak. Dulu belum zaman Google deh. Kelihatan kuliahnya. Jadi nggak bisa. Baru kemarin banget. Iya Nggak, di daerah aku agak terpencil. Jadi kurang sinyal kayak oke. Udah gitu ya udah akhirnya nggak lulus juga. Oke. Itu dua-duanya ekonomi akuntansi. Oh, memang tertariknya di bidang ekonomi atau enggak, aku agak kurang gimana ya, kurang itu dalam hitungan yang hitung bukan duit sendiri gitu, paham gak sih? Oh, jadi ngitung duit nggak jelas kan kalau Iya, itu mah cuman apa sih halu gitu ya, aduh bingung. pengennya ngitung duit sendiri, Iya, jadi mending langsung sendiri. kerja aja. Iya. Oke, Terus- keputusan yang oke juga. Terus pulang ke Bandung karena dulu sempat di Jakarta tuh karena kakak aku tuh tugasnya di Cilangkap kan. Oke. Dia dipindahin ke Surabaya, akhirnya ya udah tuh mau nggak mau pulang ke Bandung kan. Pulang ke Bandung terus karena mungkin udah capek juga ya ngebiayain nggak berhasil. Terus ya udah akhirnya aku makin tua makin sadar ya kalau pendidikan itu penting. makin dewasa, makin mature. Ya. Jangan makin tua dong. Terus udah tuh akhirnya mau nggak mau harus kuliah karena memang aku maunya kerja. Oke, memang udah pengen kerja aja ya. Jadi passion kayak buat usaha gitu-gitu emang agak kurang gitu. Jadi ya kayaknya orang juga punya pilihannya masing-masing gitu kan. Jadi harusnya sih kayaknya mungkin pegawai aja gitu kan berpikirnya. Dan kalau pegawai basicnya SMA ya ya sampai di mana titiknya gitu kan susah. Akhirnya udah tuh maksain kuliah sambil kerja karena tahu diri ya. S1 takut nggak berhasil lagi ya. Jadi aku ngambil D3 tuh. Oke, di Bandung berarti. Di Bandung, ambil di Bandung D3. Udah mulai masuk kerja juga? Belum kerja. Oh, belum kerja. Berarti dulu di Jakarta aku kerja juga. kerja juga. Kuliah. Emang basicnya pengen kerja ya sebenarnya. Kayak karena aku kalau nggak kerja nggak mandi, Mas. Ya kan ini apa namanya ikut pemerintah buat ngirit air gitu ya. Berarti kalau kuliah mah besok-besok lagi aja lah mandinya. Iya, kalau gitu. kerja kan harus fresh. Harus itu beda lagi menghadapi konsumen. Bukan menghadapi konsumen, kalau kerja kan dibayar ya. Oh iya betul. Iya. Kalau kuliah mah enggak ya. Malah kita yang bayar. Bayar. Data akhirnya kuliah di ngambil Bandung. jurusan sekretaris, aku D3 dulu nggak ngoyo, yang penting lulus. Oke. Terus alhamdulillah sih karena kerasa ya kalau kuliah biaya sendiri. Oh, ada tanggung jawabnya. Iya, terus sadar bahwa cari duit itu susah. Oke. Dan alhamdulillah lulus dengan IPK-nya cum laude. Oh, luar biasa. Berarti ada peningkatan. Ya, lumayan lah. Di sana juga sebenarnya mah bisa-bisa aja di Jakarta juga. Sepele. Apa yang menyebabkan? Itu Arkadia dulu lagi lucu-lucunya kan? Apa? Arkadia lagi lucu-lucunya. Oh berbahaya sekali. Berarti memang ya, maksudnya pas di Jakarta nggak betah belajar aja. Iya, belum paham kalau yang namanya sekolah tuh paling enggak bukan harus sih, paling enggak kalau bagi orang yang kurang minat di dunia yang usaha gitu. Ya, usaha ya memang ya. Sebagai salah satu kualifikasi lah ya buat lolosnya gitu. Terus memutuskan untuk masuk ke Sales Honda aja deh. Tahun berapa tuh? Tahun 2019 ya. Oh, baru 2019 kemarin berarti ya. Memang benar-benar. Tapi sebelumnya asongan terus sih. Maksudnya? Lebih ke sales juga mungkin ya. Oh. Jadi sambil kuliah dulu tuh. Sambil kuliah ngapain tuh? Yang make sense masuk cari penghasilan sambil kuliah, dan yang kerjaan yang nggak butuh ngotak banget ya mungkin ya lebih ke arah situ. Karena kan kalau banyak mikir dan lain-lain tapi keganggu juga kan. Ya kebagi dua ya fokusnya gitu. Terus butuh need fresh money yang cepat gitu kan. Betul. Ya udah akhirnya jalan rokok sih. Tapi aku nggak yang fokus banget tiap jualan rokok, ikut event rokok sih. Berarti enggak. memang event-event tertentu aja yang ikut. Event rokok tuh paling kayak cuma 1 program, 2 program, terus ngerasa kuliah udah agak mundur gitu ya. Udah fokus lagi kuliah gitu sih. Berarti memang sales promotion goal di rokok. Ya. Oke.
Ada yang menarik nih sebelum kita nanti masuk ke Honda atau ke sales Honda. Ini banyak yang kayak nganggap sepele lah masalah mengenai si SPG rokok. Kan ada sudut pandang orang yang memandang negatif. Ya kan? Orang-orang tuh mandangnya negatif, kayak ngapain sih kerja kayak gitu, atau tanggapan Ninit, aduh susah. Tanggapan Ninit sendiri sama ada yang berargumen seperti itu kayak gimana? Itu gimana ya? Kalau kita sih nggak bisa ngebatasin orang buat berargumen betul, gitu ya, betul, buat betul, dari betul. kesimpulan dari suatu profesi sih nggak Betul, bisa betul. menurut aku. Cuman iya, don't judge book by the cover. Itu setuju banget. Gak usah Karena disamaratain. banyak ketemu temen SPG yang bener-bener ngebiayain sekolah sendiri, buat ada yang udah single parent, udah ngebiayain keluarganya. Jadi suka agak kesel aja gitu ngelihat orang yang ngejudge kayak gitu. Tergantung kitanya juga di lapangan ya. Betul. Karena kan pada dasarnya kalau semua cowok nggak usah lihat cewek seksi, pakai kerudung pun bisa digodain. Betul setuju. Ya kan? Itu gimana output orangnya aja gitu kan? Gimana Aku sih lebih ngasih shock terapi aja sih sama orang-orang yang genit ya. Oh, gimana caranya nih? Barangkali ada teman-teman juga yang sekarang lagi. Dulu sih gini ya, omongan cowok nih kalau ditawarin rokok, biasanya bapak permisi, misalkan bapaknya ngerokok gitu kan dia, enggak saya dirokok gitu. Walas ya bapak, bapak teh mana lah cik. Bener, itu udah biasa, bener. Dan aku sih paling ngomongnya kayak gini, bapak tahu nggak sih kalau sekarang tuh emang sih agak lebay ya, lebay gitu ya. Emang ada sih undang-undangnya apa ya? Oh, dikasih kayak gitu. Gitu kan ya, gitu. Kan kita juga bawa TL juga ya. Pokoknya udah kelihatannya sangar ya kalau ketemu sama aku tuh, kalau aku ngomong nggak ada bagus-bagusnya. Iya, kalau gitu. udah macam-macam mah ngapain juga dibagus-bagusin, udah nggak gitu. usah lah. Kayak gitu sih. Ya. Si bapak teh bapak. Kalau yang berpendidikan sih akan shock ya digituin ya. Betul. Oh, berarti ini cewek juga bukan sembarangan. Kalau gitu kan. saat digodain kitanya pecicilan menye-menye itu akan ada kans kedua ketiga kali untuk lebih godain lebih parah ya kalau menurut aku sih. Ya berarti buat teman-teman yang sekarang mungkin lagi berprofesi sebagai sales promotion girl memang harus agak tegas sama yang kayak gitu. Tapi tidak kasar ya. Tidak kasar, betul. Nah, terus berarti memang dari awal sudah ada jiwa kelatih untuk nge-sales ya, sales gitu kan. Terus masuk ke Honda langsung. Enggak, itu pas kuliah tuh ya kan. Lulus kuliah, aku sempat juga di KAI. Oh, sempat KAI. PKWT zaman dulu kan ya. Nah, sempat juga di situ, terus ya boring dah ya atau gimana? Kayaknya mungkin aku nggak bisa. Mungkin karena terbiasa kayak lapangan, terbiasa ketemu gitu. Orang baru ya. Tantangannya di situ memang basic orang beda-beda sih. Udah sempat ini kan kerja kantoran berarti kan pada saat itu karena nggak nyaman. Udah mau lulus kan saat itu, udah mau lulus kuliah, udah nyantai, tinggal nyusun-nyusun doang. Terus kepentok lagi nih masalah biaya, mau mau skripsi, mau sidang dan lain-lain. Udah gitu balik lagi nih mau cari kerjaan di rokok juga gitu kan. Yang aku bilang berarti di rokok itu kan kerjaan sebagai sales promotionnya rokok itu dia menghasilkan uang yang dalam waktu cepat. Gitu. Ya untuk kebutuhan mahasiswa sih ya, untuk bayaran mah ya cukup gitu. Cukup ya. Ya udah larinya ke situ. Itu bentrok antara satu, aku ada interview tempo hari itu di bukan First Media, Telkom tuh apa sih, bukan First Media, aku lupa. Bukan. Oh, ada lagi. Berarti memang lagi di barengan tuh. Fatmawati dulu. Oh, ke Jakarta juga. Pokoknya aku tuh setiap ada zaman dulu Jobs DB ya. Jobs DB itu berlangganan. Zaman dulu Jobs DB ya. Zaman dulu. Iya, berlangganan lah. Kira-kira kalau ada qualification yang memang aku cocok, aku masukin. Interview waktu itu aku di Fatmawati itu bukan First Media, bagian dari Telkom itu apa ya? Oke. Masih salah satu grup Telkom lah ya. Grup Telkom. Terus udah itu buat jadi sekretaris. Jadi kerjaannya di office lah, di kantoran lah, kerja kantoran dulu. Aku juga sekretaris. Udah tuh. Itu dari awal interview apa-apa segala macam, psikotes lain-lain, akhirnya tersisih dua tuh. Satu dari Tarki, satu aku ya di Bandung pesisian ya. Harusnya juga kalau mau dilihat suka ada ini kan
grade Ya, kampus ya, ya, kampus memang. gimana Ya, kelasnya ya. gitu Betul, kan ya, betul, betul, betul. terakreditasi apa gitu ya, Oh, udah jiper duluan kan. Betul. Dan kepepet juga sama aku yang harus bayar itu kan apa namanya kuliahan ya, mau beres. Akhirnya ya udah tuh aku lepas dan aku jalan terakhir sebelum lulus jalan gudang garam di Bali tempo hari. Di Bali? Sempat ke Bali? Sempat 4 bulan dulu. Sebagai di gudang garamnya itu? Ya sama. Sama juga? Iya, sama. Aku juga di. Tapi ke Bali? Karena memang tinggal di situ? Enggak, ini udah mentok umur di sini. Jelasin gitu. Oh, ya maaf ya. Jadi dibuang nih ke Bali. Enggak dibuang juga lah ya. Dilokasikan ke Bali ya. Mungkin agak nggak terlalu straight bahasa Iya, umur kali ya iya. di sana ya. Udah akhirnya ke sana. Tahu-tahu jalan 2 minggu di sana keterima dong, ternyata itu kan nggak masuk di keterima akal di ya. mana? Terima di yang di Jakarta itu. Keterima. Terus gimana dong? Ya. Nggak diambil dong? Nggak diambil karena gini, Karena udah kontrak kerja? Kontrak kerja di rokok, aku harus balikin tiket, Ya, aku harus cariin ada penaltinya ya? Aku harus cariin orang penggantinya. Agak ribet lah untuk Ribet. pemutusan kerja, agak ribet. Jadi nggak diambil? Ya gimana kan Wow, tiket. sayang sekali guys. Terus udah gitu, berpikirnya juga kan masih nggak terlalu panjang banget kan ya. Daripada ribet udahlah. Ya udah gitu kan, ya udah akhirnya lanjut tuh di Bali. Tapi udah rezeki juga aku di Bali. Aku orangnya cerewet banget sih enggak ya. Cuman humble aja bisa deket sama orang baru kali. Kalau jadi memulai obrolan sih enggak ya. Orang kalau ngelihat mungkin kayaknya jutek, tapi kalau udah ngobrol masih bisa asal nyambung gitu kan ya. Udah tuh akhirnya dapat kesempatan buat jadi, karena dia kayaknya appreciate banget. Oh iya, kamu kenapa harus pulang sebelum waktunya kerja kamu beres gitu. Oh iya, aku wisuda bla bla bla. Dia iya. Oh ternyata ini Loh, beda kamu kuliah, gitu kan. Ya, terus udah ditawarin, kamu mau nggak jadi waktu itu marketing media online ya? Oke. Marketing media. Marketing medianya salah satu bukan. media yang nanganinnya bidan korupsi ya waktu itu ditawarin. Tapi memang ininya tantangannya gede juga karena garapnya Indonesia Timur. Oh, harus ke timur dong. Best office-nya sih di Bali. Best office di Bali. Ya, cuman kerjaannya kan, di timur. Garapnya tuh untuk ke iklan untuk ke daerah Indonesia Timur. Oke. Gitu. Tapi pas ngelihat, kalau ngelihat kesempatan kerja yang dilihat kan bukan tantangan gimana banget ya. Orang tiap hari di jalanan kan ya. Nggak ngeri. Yang dilihat nominal kan? Nominalnya. Oh, baik gitu kan. Itu oke nih. Oke. Oke banget. Diambil dong berarti. Diambil. Terus itu orang yang mikirnya Indonesia Timur, aku tuh ke Papua, Jayapura ya, Papua tuh Jayapura, jalan-jalan buat Timika kerja, nggak jalan-jalan. Iya, maksudnya sambil jalan-jalannya ke sana kerjanya gitu kan. Karena bagiannya bagian timur. Yang orang lihat kan di sini kan kayaknya tuh Papua tuh gimana gitu ya, serem banget. Ternyata enggak kok. Oke. Enggak. Terus kalau misalkan menurut aku ya, kalau kita menonjol di suatu lingkungan yang mayoritasnya begitu, kita akan susah untuk menonjol, bener nggak? Oke. Kayak di Bandung nih, misalkan marketing media cewek, misalkan berpenampilan baik dan lain-lain, kita mau menonjol sendiri susah karena mayoritas di Bandung seperti itu, bener nggak? Betul. Ya kan? Betul. Misalkan kayak gini, kita kerja jadi sales atau jadi engineering malah mungkin ya kan, yang mayoritasnya cowok tuh, ya kan? Mau jadi menonjol gampang. Iya, karena ini cewek, ya kan? Langka gitu. Iya, nah jadi beda itu kan yang bikin kita cepet dikenal kelihatan orang, gitu. Dilihat gitu kan prestasinya apa segala macam. Salah satu yang bikin lancar di sana juga karena memang kondisinya ya cewek mungkin berani mungkin ya sana. Mau ke timur gitu ya, mau ke daerah timur juga. Tapi aman-aman aja kok. Aman-aman aja. Ya memang sebenarnya ya nggak apa-apa juga. Mereka takut sih kalau sama orang media ya. Sebenarnya setahu aku gitu ya. Nah, ya udah tuh mulai dari Bali dari media itu langsung ke Bandung lagi atau kemana dulu? Jadi sistemnya itu aku cuman diberi kewajiban untuk ngisi kolom iklan, entah itu profil, entah itu iklan. Misalkan 10 halaman misalkan gitu ya. Nah, itu target kamu mau capai dalam waktu sebulan, 2 minggu atau segala macam, ya udah. Itu yang penting keisi aja. Iya gitu. Tapi sebelum lu achieve ya nggak bisa. Ya kerja aja dulu sampai achieve dulu. Oke, gitu caranya. Kayak gitu sih. Beres nih di Bali
langsung ke Bandung lagi apa gimana? Jadi tiap aku udah jadi gini, ini aku dituruninnya buat garap iklan itu saat hari-hari tertentu aja, nggak tiap bulan, kayak hari anti korupsi sedunia, ya kan, kayak misalkan hari bakti PU, kayak gitu-gitu. Tapi betah karena langsung ke lapangan gitu ya, nggak kita dikasih database, kita dikasih database, nggak kayak waktu di kantoran itu kurang nyaman mungkin ya. Iya, kurang nyaman. Mulai masukin ke Hondanya gimana? Masuk ke Honda itu terakhir aku jalan di rokok juga naik turun ya kehidupan. Tapi karena cicilan kan. Itu biasa. Lanjut terus. Karena cicilan. Iya. Harus menyambung. Terus udah tuh masuk ke downhill tapi ya. Udah nggak jiwanya, udah tua mungkin ya, udah nggak sabaran. Dari tadi nyebut. Udah wise. Sudah matang. Iya. Jadi udah nggak sabaran ketemu orang di jalan yang gimana udah segala macam. Ya udahlah, udah makanan lama lah itu lagi. Udah mau keluar tapi susah karena sekarang cari sales promotion girls yang memang sesuai dengan kriteria itu di Bandung ini susah. Karena kan perempuan-perempuan yang jadi maksudnya kalau keluar harus ada gantinya dulu apa gimana? Enggak sih, cuman karena susah nyari orang mungkin jadi ditahan gitu. Padahal udah nggak betah banget karena mungkin udah beda-beda loncat-loncat balik lagi ke start situ. Dengan kerjaan gimana gitu ya, akunya jadi kayak. Tapi dengan paymentnya dengan sama atau karena udah menyesuaikan sih, kalau aku sih orangnya nggak ngoyo, menyesuaikan dengan keadaan sih. Apapun itu kerjaannya, aku tipikal orang yang misalkan ada kerjaan nih. Iya. Yang apapun pekerjaan yang penting paymentnya oke. Ya gitu. Misalkan ada kerjaan gitu ya. Terus job desk seperti ini misalkan bla bla bla. Aku adalah tipikal orang yang gue bisa nih. Kalau gue nggak bisa, gue nggak mau gitu. Berarti harus yakin dulu gitu. Dan pasti terus dicoba dulu aja ya. Terus gitu. Terus habis dari terakhir pulang langsung ke tempat ya perusahaan rokok lagi. Apa yang bikin ayo udahlah nyobain ke Honda aja deh? Karena cicilan mobil udah lewat, Mas. Oh siap. Simpel sekali jawabannya. Memang itu. Ya benar, cicilan mobil udah lewat, terus udah capek juga mungkin ya, yang aku tuh basicnya sebenarnya nggak dandan, anaknya tuh males gitu. Tomboy nggak sih? Ya. Tomboy banget. Iya. Iya. Gitu. Terus kalau SPG mah kan kayaknya harus yang cewek banget gitu ya. Tapi karena keadaan sih jadi edik juga gue pakai BH. Kalau nggak tangan air nggak mau. Nggak kalau nggak badai belum mau keluar. Nggak mau. Jangan sampai. Udah apa namanya? Ke bawah ya? Udah ke bawah. Iya, gitu sih. Masuk ke Honda langsung gimana caranya, apa ada yang nawarin kah? Ada yang nawarin, ada yang ngajakin. Oh, ada. Ada yang ngajakin, katanya sih dia bilang dia membangun tim baru pada awalnya. Membangun tim baru butuh human power, terus diajakin, terus ya udah setelah diajarin juga karena memang nggak ada basic ya dari otomotif aku. Iya sih. Karena basicnya nggak di otomotif ya. Terus ya udah image-nya tuh udah jualan mobil susah gitu kan. Ya, kalau dari kacamata orang awam nih. Mobil kan nominalnya gede, nggak semua orang bisa dapat mobil. Kenapa mau ngambil tantangan? Oke, mau jadi sales mobil deh gitu. Karena apa ya? Tapi diajarin dulu kan? Terus kamu juga kayak tadi ngelihatnya tantangan baru mau dicoba dulu gitu kan orangnya. Tapi aku cari aman ya. Saat itu dicoba dulu tapi cari aman tuh gimana? Saat itu tawaran datang terus gak mau, tar dulu. Ditawarin bahkan jadi. Ditawarin terus ayo cepetan masuk nggak ditolak terus karena gila ini gua kalau nggak jualan mobil dibuang kemana gitu ya ini. Kalau nggak citarit gitu kan. Terus suatu ketika once upon a time ketemu sama teman kampus dulu, teman kuliah. Jadi biasa ngopi-ngopi biasa gitu. Terus dia bilang, lo ada kenalan gak sih sales mobil? Gue mau ambil Brio nih gitu. Wah. Terus tiba-tiba oke, masuk deh. Jadi wah ternyata ada juga gitu yang nyari mobil deh gitu. Betul. Ya udah tuh akhirnya masuk deh, ya udah masuk. Tapi ya tantangan juga ya karena belum tahu ya seribet apa ya jual mobil ya. Nah, seribet apa emang jualan mobil? Seribet apa? Jadi prosesnya nggak cepat ya, kecuali cash mungkin ya. Dan cash juga sih tergantung orangnya ya. Orangnya, konsumennya bukan ribet sih, wajar konsumen mungkin karena dia mengeluarkan uang sebanyak itu. Pengen ya perfect kan? lah apa-apanya betul gitu kan. Ya prosesnya
aja yang panjang dan harus sabar sih. Oke. Jadi pas masuk Honda itu berarti awalnya diajakin teman sebenarnya. Diajakin teman. Terus pas masuk emang semuanya ada kayak yang tadi dibilang pelatihan dulu kah? Apa? Ada training. Oh, pasti. memang ada training dulu. Harus. Karena kan training produk ya, produk knowledge. Produk knowledge dulu biar tahu apa yang dijualnya. Iya gitu, iyalah, kan. Hokon nawarin terus nawarin kelebihan dan kurangannya apa? Nggak tahu Cina. Iya, Mobil gitu. ini merek nggak tahu aja. Iya, Gitu. kelebihannya apa? Banding sama ini apa? Gitu kan kayak gitu ya. Iya. Ya udah, terus akhirnya teman beli tuh Brio. Terus setelah dari situ PD kalau kita dikasih tantangan, terus tantangannya itu kecapai, pasti PD-nya mulai naik. PD-nya naik. Mulai naik tuh PD-nya. Udah tuh akhirnya Ini 2020. siap. Kalau dikasih tantangan tercapai, PD-nya naik. Iya, terus akhirnya udah tuh cari gali-gali database. Kan basicnya aku anaknya gini deh. Aku bisa punya satu kontak WA. Oke. Yang mungkin udah sekitar 5 tahun 6 tahun tapi nggak pernah nanya. Tapi bukan sombong, enggak. Karena tidak ada job aja dari Anda. Bukan, enggak gitu. Apa dong? Aku tuh nggak biasa chit-chat, nanya pagi siang sore. Ya kalau ada urusan aja ngobrolnya. Tapi bukan karena gitu kan. butuhnya Iya. doang sih, enggak Iya, gitu. iya. Cuma Iya. kan ada orang yang tidak terbiasa untuk Ya, emang sama sih, maksudnya gitu-gitu segala macam. Ke kontak WA juga nggak perlu disapa semua sih sebenarnya. Iya, yang penting kan ketemu ramai aja ngobrol. Betul, pasti, betul, ya kan? betul. Yang penting di belakang nggak ngejelekin, udah gitu aja Oke. sih kalau cewek mah. Jadi awalnya pas udah masuk kasih training dulu. Training dulu. Gimana caranya tadi sampai sebutuh apa atau sepenting apa database itu buat seorang sales? Nomor satu ya. Nomor satu, betul. Nomor satu. Karena gini deh, kita misalkan nawarin produk, Betul. ya sama konsumen yang kita nggak kenal nih sama sekali, itu kan akan lebih canggung ya, Oke. ya kan? Itu mah mulai dari nol lagi lah Iya, istilahnya ya, itu, harus kenalan itu dulu. butuh effort yang lebih Betul. daripada kita ngolah database sendiri yang kita Yang udah punya. pernah kenal, Oke. udah tahu. Oh, sini Belum yang sini, baru sini. mah ngolah trustnya dulu, ini Iya, bener apa enggak orangnya. bener. Belum kita juga ngomong masih gelagapan, ya kan? Oke, jadi Orang- memang nomor satu kalau mau sukses di bidang sales itu database nomor satu dong. Nomor satu. Oke. Iya. Aku yang tadinya nggak pernah minta nomor handphone teman. Sekarang mah rajin gitu. Iya, begitu masuk tuh ya ditanya kontak handphone sini lihat tuh ada berapa. Agak tensin ya sebagai cewek gitu ya. Oke. Kontaknya tuh cuman ya bisa dihitung jari lah. Aduh, Gitu ya. masa Itu sih? apaan Masa serius. sih? Apa Enggak, iya? serius. Terus gimana caranya lu bisa kalau database lu gitu kalau cuman gini-gini aja. Betul. Oh ada kok sosial media. Aku juga orangnya tuh berteman di sosial media itu cuman sama yang kenal aja. Awalnya. Separah itu sih kurang bagus ya. kayaknya. Kurang bagus ya, apalagi untuk sales mah apalagi Enggak, ngolah enggak data. bagus. Kalau sekarang setelah tahu bahwa database itu penting, Penting. gimana ngelola kayak kontak WA, itu kayak terus sosial media. Bagi orang yang enggak ya kayak aku yang tidak apa ya namanya yang tidak terlalu suka hidupnya di expose gitu ya. Oke. Yang ekstrovert, yang introvert. Tidak ekstrovert gitu ya. Dalam hal pribadi sih aku Oh, justru yang introvert ya. oke. Kalau dalam hal yang umum sih aku ekstrovert ya, tapi kalau pribadi sih lebih introvert. Nah, ada baiknya dipisahin tuh antara kita kerjaan sama urusan pribadi jangan Iya. disatuin. Iya. Kalau misalkan dari nomor WA Aku pisahin. tetap kerjaan dipisah sama pribadi. Sama pribadi, iya. Kalau dari media sosial, Media sosial awalnya aku tidak coba buat Di medsos, cari kesempatan di medsos enggak. Iya. Enggak, tapi- Ngolah database aja. yang ada. Enggak ngolah database aja juga sih, memang aku pakai digital marketing ya, tapi tidak dari sosial media. Oke, Ada pakainya? Ya mungkin saya sudah pernah tahu lah sih mas, ntar ikut. Oke, siap. Itu mah rahasia dia tuh. Kamu yang nonton nanti teh, oh iya rahasia aja. Oh ya ada platform berbayar yang memang gimana kita enjoynya, ada yang ngolah data juga, iya, berarti iya, kita iya. dikasih data dong, ya kan. Ada juga yang memang kita ngiklan, entah itu iklannya mau di mana terserah, Iya, iya, enjoynya iya. kalian. Ya udah, sampai saat ini sih yang worth it itu ya digital marketing ya, menurut aku. Karena sekarang lagi fokusnya ke digital marketing Betul. sih ya. Jadi mulai ngolah data, sudah mulai database diolah lagi, digital marketingnya juga sekarang sudah mulai, ya asalnya nggak peduli sekarang karena tuntutan. Iya. Udah mulai peduli dengan digital marketing. Kalau dibilang sales itu harus achieve-nya segimana sih gitu?
Kalau sales itu kalau yang aku lihat sih yang bagusnya selama ini senior-senior. Nah, ya yang bagus aku tuh kan gimana? kalau ngomongin pribadi nggak relevan ya, akunya masih baru kan ya, masih banyak yang lebih lama dan lebih berpengalaman. Konsisten sih kalau sales. Konsisten dalam artian gimana? Jadi jualannya tuh nggak hari ini meledak besok melempem gitu. Oh, jadi nilai penjualannya harus konsisten. Ya, harus konsisten. Itu yang dinilainya sebenarnya. Iya, karena gini, kemampuan sales itu bisa dibilang dia bagus ya, kondisi apapun bisa jualan kan mas, gitu. Nah, ngomongin kondisi apapun, sekarang kondisinya aduh lagi hancur-hancuran gitu kan. Terus masih ada yang beli mobil? Ada, tapi so far sih cash aja sih kebanyakan. Oh justru Anda pandemi malah cash ya? Karena gini, hebat. Logikanya gini mas, kalau orang yang beli mobil kredit, apalagi mobilnya LCGC, ya itu kan ada segmen tersendiri ya, lah. Berarti dia itu bisa dibilang first buyer ya. Nah, first buyer itu biasanya memang dia kredit nggak cash. Entah dia untuk usaha ya kan, entah dia untuk apa gitu kan. Mending diputerin dulu kan dananya dan lain-lain. Nah, mereka itu beli ya karena mau nggak mau harus kan, kebutuhan. Nah, sedangkan kalau orang-orang yang beli cash udah bukan first buyer lagi. Mereka udah yang sering beli mobil. Dan mereka manfaatin momen ini tuh karena mungkin promo sama diskon yang lumayan bagus. Oh, ada. Ya, prinsip ekonomi kan saat kondisinya jualannya nggak bagus, kurang, harus ada promo-promonya ya, gitu kan. Betul. Nah, sasarannya berarti yang bukan first buyer untuk masa-masa sekarang. Sudah ada apa meningkat di penjualannya kah atau sekarang justru menurun dari Ninit sendiri ya? Dari aku sendiri pribadi sih, kan kemarin tuh awal-awal corona ya. Awal corona sih pasar ada sebenarnya. Cuman karena mungkin sales juga ya namanya pandemi baru ya, mereka juga mungkin shock dan lain-lain, nggak kelihatan tuh penjualan bagus atau tidaknya, walaupun promo besar-besaran banget itu saat itu. Terus mulai beres PSBB, nah yang aku rasain sih mulai pertama beres PSBB naik. Oh, justru naik ya? Lagi naik ya? Beres PSBB ya? Iya, pas awal ada PSBB. Juli kah? Ya, Juli ya? Iya, pas beres berarti justru lagi agak naik. Nah, sekarang ini lagi slow mo banget. Oh, iya, karena mulai situasinya nggak nentu, orang mungkin save money gitu ya. Betul. Tapi misalnya kayak ini, contoh kata berarti base-nya di Bandung kan, di Soekarno-Hatta sekarang base-nya. Kalau dari luar kota bisa nggak di take care sama Ninit? Bisa. Berarti dari mana aja? Bebas. Nggak berarti harus dari orang Bandung aja ke Ninit. Harus di luar kota? Dari luar kota beli boleh asal dia bersedia mobilnya platnya D ya. Oh gitu. Kalau misalkan platnya di luar nggak bisa. Nggak bisa di take care sama Ninit. Berarti dioper ke temen atau gimana? Belum sejauh itu sih aku. Belum sejauh itu, paling yang dekat-dekat aja. Cuman kalau target marketnya memang yang Bandung dulu aja. Gitu. Paling juga ya kayak mungkin banding Garut sama, kalau orang Garut emang banyak beli ini ke Bandung ya, Tasik dan lain-lain, karena OTP lebih bagus di sini ya, lebih murah. Oh, lebih murah, coba dihubungin ini. Gitu sih. Terus kalau misalkan sales itu ada yang cowok, ada yang cewek berarti kan? Benar. Ada privilege sendiri nggak sebagai sales cewek gitu? Atau enggak sama aja atau gimana? Lebih susah kalau kata aku ya. Oh iya, justru lebih susah. Lebih susah lah. Kalau sepemikiran Egar yang nggak terjun di dunia sales ya, mungkin yang banyak usaha atau apa, mungkin nih cowok yang punya duit dalam tanda kutip lah ya, yang kepala rumah tangga yang memutuskan untuk beli mobil atau enggak misalkan. Cowok yang beli mobil berarti secara psikologis akan lebih nyaman ngobrol sama cewek mungkin. Itu justru enggak ya di Ninit, enggak terjadi kayak gitu. Awal-awal tuh kayak senior dan lain-lain juga bilang katanya kalau cewek lebih enak ya, gampang gitu kan. Ada privilege karena cewek gitu. Tapi kalau yang aku rasain gini, saat cewek ngiklan, yang difokusinnya itu fisik. Ya, apalagi sales baru ya dulu aku ya. Aku tuh nggak bisa ngebedain mana orang yang beneran mau beli mobil atau sama yang modus-modus doang. Ya, itu tuh
capek milah-milih. Kita udah kayak ada yang mau beli nih, gila nih, gila udah semangat, gitu-gitu kan iya. nih. Udah nih beneran nih. Terus tiba-tiba ya kayaknya cuman pengen ngobrol aja. doang. Oh, ada satu pengalaman aku pertama mau jadi sales. Gimana tuh? Ini dari database, by database. Ya. Jualan tuh ya, aku biasa broadcast kan, awal-awal tuh broadcast jualan itu, nggak usah disebut namanya. Kamu lucu banget lah pokoknya. Udah gitu ngobrol tuh ya kan, wah ngobrolin mau beli mobil bla 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 bla. Dia itu mau beli kalau nggak salah itu HRV ya. HRV, oke, middle up lah ya. Mau beli HRV, terus udah gitu aku lost apa ya, bukan lost komunikasi ya, karena aku pikir kan harus agak dijeda ya. Untuk follow up iya, konsumen itu biar nggak rasanya kok maksa banget gitu kan ya. Gitu. Lagian kan temen aku pikir kan udah tuh. Sehari doang kejeda follow up. Udah dibeli. Toto gue jadinya beli BMW. Wow. Anak sultan. Anak sultan. Serius. Tapi berarti pengalaman kalau memang kelihatannya serius mau bawa mobil lah, mau beli mobil. Jangan dikasih jeda atau gimana? Enggak juga, itu emang kayaknya sih kalau sekarang ya, aku udah agak lama. Udah agak lama nih pengalamannya udah banyak. Itu kusut sih kamu kayaknya bercanda ya. Iya. Cuman pengen ngasih tahu beli doang. Itu gitu. kayak lu kopi deh. Itu dia dulu dia di Bandung. Terus dia sekarang di Jakarta nih kerjanya. Oke. Gue ke Bandung dong, ngopi sama gue, ngobrolin mobil bla 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 segala macam gitu kan. Iya. Aku dulu belum tahu tuh kalau gituan tuh kusut ya. Kusut. Gitu, ya. Itu mah cuma pengen ditemenin ngopi. Udah gitu udah yang wah ngobrol kesana sini segala macam, tiba-tiba pikir nenek moyang lu ya kan. Iya, yang iya, punya Honda hari ini lu mau beli segala macam nggak cocok, tiba-tiba tau-tau mobilnya udah di rumah, ya kali beli beras kan. Iya. Kan nggak mungkin kan. Jadi memang smart buyer juga perlu ya. Iya. Mereka. Terus gimana selain itu kan mungkin ada konsumen yang kurang ngerti atau apalagi yang first buyer misalkan ya dalam tanda kutip menjengkelkan. Gimana dari Ninit seorang sales ngadepin yang kayak gitu? Iya, aku belajar banyak sabar di sini. Alhamdulillah belajar banyak sabar ya. Jangan. Tapi bener asli belajar banyak sabar di sini. Aku anaknya gerusukan. Oke. Nggak sabaran, ya kan. Okay. Terus ya gitulah ya. Tomboy awalnya yang Kalau mungkin disenggol pasti langsung gitu kan. Iya, terus ya udah di sini belajar sabar, belajar jadi kalau misalkan kita nggak sabaran ya di dunia sales ini bisa yang tadinya kamu mau jualan pun bisa enggak, karena kan saingan kamu banyak banget. Oke, jadi gimana caranya buat menang di persaingan lah kasarnya? Strategi ini sendiri deh. Strategi aku itu kita lihat dulu nih konsumennya ya. Konsumennya itu tipikal orang yang bisa kita deketin by service. Oke. By service itu maksudnya kayak ya layaknya seorang sales ya, servisnya mungkin lebih ke arah apakah dia sebelumnya pernah beli mobil apa, mau dibantuin mungkin servisnya atau apa segala macam. Jadi kan pendekatannya nggak pendekatan secara kita terus nekenin buat target jualan gitu ya. Aku juga bukan yang rajin promosi kan. Jadi kalau udah atasan bilang SPK baru tuh promo. Karena kan butuh di screenshot ya. Bukti kan. Ya udah tuh baru aku follow up segala macam. Cuman kedekatan sama konsumen sih itu juga penting ya, kedekatan sama konsumen. Siapa tahu repeat order ya kan. Iya, dan dia referensiin kita ya. Betul. Kalau puas pasti direferensiin. Udah banyak pengalaman mereferensikan dari referensi Bapak ini ternyata atau gimana? Ada. Oh, ada. Berarti good. Segala belum banyak sih, tapi ya segala bentuk. Gini kalau di sales tuh ada beberapa trik sama cara kan buat kamu bisa jualan kan. Betul. Ada yang mungkin pakai tenaga terus nganvas. Berarti itu orang yang harus ketemu langsung sama orang kan, person to person gitu kan ketemunya. Ada orang yang nyaman follow up by phone ya kan, cara marketing kayak gitu. Ada orang yang nyaman mungkin melebarkan kenalan sana sini ya kan, sering main kemana gitu. Tipenya beda-beda. Nah, itu mah sih tergantung orangnya. Gimana nyamannya posisi orangnya mau di mana gitu kan, mau sering main cari koneksi baru boleh. Kalau Ninit mah lebih nyaman
Aku mah digital marketing. Digital marketing sambil diam saja di AC atau konsumen datang. Bukan gitu. Loh, itu susah loh. Kita harus Susah. kuasain. Kita Iya. harus kuasain product knowledge. Yang pertama itu pasti product knowledge halus. Yang jangan dilupain adalah nada kita harus enak didengerin. Betul. Kalau nadanya udah nggak enak mah, aduh, ngedengerin juga nggak akan fokus. Iya. Sebenarnya enak Betul. didengerin, Jangan terlalu cepat. ramah gitu kan. Aku segala ngomongnya macam. cepet kan? Hmm. Aku ngomong cepet awalnya, nang gitu kan ya. Hah? Naon, Lama Neng? itu bener-bener serius. Oh. Aku sempat kaget sama banyak senior yang bisa dealing by phone gitu ya. Oh kok bisa, gimana? Koreksi tuh, dengerin. Pertamanya ngikut-ngikut aja, ngikut senior. Mereka yang follow up by phone atau Yeah. database, lain-lain segala macam didengerin. Cara follow up-nya kayak gimana gitu kan. Oke. Oh ternyata ya harus dikoreksi, ngomong aku jangan terlalu cepat. Oh, ya jadi kan? memang banyak belajar berarti ya di Belajar, dunia learning sales by ini doing ya. ya. Learning by doing, benar. Udah pernah berhasilkah dengan telemarketing langsung deal? Banyak. Oh, alhamdulillah. Mantap sekali guys ini mah. banyak salah satu yang karena mungkin gurunya juga telemarketing ya awalnya. Terus jadi, memang nyaman di situ. Iya, jadi ya udah nggak sombong sih enggak. Iya, Cuman iya. maksudnya berarti saat kamu kuasain apa yang mau kamu jual ya kan, kamu cara berkomunikasinya baik, tidak harus ketemu juga kamu bisa ambil kepercayaan itu orang. Ya, bener. Kalau tadi sempat dengar kayak sales lapangan sama sales counter tuh bedanya apa? Kalau sales lapangan lebih bebas. Kenapa lebih bebas? Kenapa gitu lebih bebas? Lebih bebas dong. Kenapa? Loh, sales lapangan yang penting jualan kan? Iya, oke. Yang penting jualan, bagus, stabil ya kan? Kan nggak akan diapa-apain ya, mau ngapain, mau kemana kayak perkara mau ngapain, kayak segala macam nggak akan. Oh, itu keuntungannya. Iya, betul. Kalau sales counter, Ya nungguin warung krik gitu. sedangkan Ninit ini orangnya yang awalnya harus kemana-mana, Betul, biasa betul. keluar gitu Betul, kan, betul. biasa lapangan, disimpan di sales counter. Itu susah banget. Tapi tuh Ben sekarang betah. Karena Ya mulai nyaman ya, banyak belajar juga di sini kayaknya. hidup harus berubah ya. Betul. Walaupun nggak passion aku, walaupun misalkan aku nggak bisa kayak gini, tapi saat kondisi kamu tidak mendukung kebiasaan kamu, ya kamu berubah lah. Berarti memang Misalnya. harus apapun pekerjaannya yang berikan terbaik 100% gitu. Iya, iya. Udah banyak yang kayak sekarang belajar ngomongnya nggak terlalu cepet. Benar. Jadi mulai ke digital marketing, Iya, betul, ya kan. betul. Ada pengalaman yang menarik nggak kayak oh konsumennya ternyata langsung gitu, cepet gitu. Ada apa yang- segala macam. Yang mau beli nih, beli hari ini, dibayar hari ini, ditungguin tuh mobil maunya dibawa hari ini juga. Serius? Iya, serius. Bapak sampai mau beli malam. kacang mana sama Bapak, Ada, aduh luar ada. biasa. Tapi konsumen yang kayak gitu tuh mereka kita enak loh ngeladenin konsumen yang kayak gitu. Karena mereka tuh ngehargain profesi kita gitu. Oke. Mereka tuh, ini apa punten ya, kayak mungkin yang middle up itu secara pola pikir sudah berubah gitu. Jadi mereka kayak ya ke profesi apapun menghargai gitu. Iya. Kalau yang sombong-sombong tuh sampai kita tuh padahal kan yang namanya jualan kan servis tuh nomor 1 ya. Iya. Kita nganterin plat nomor, nganterin STNK lain-lain. Sebagai servis itu betul. tuh ya. Aku berkali-kali sampai kayak sampai pintu juga nggak dibukain gitu. Sampai maksudnya kayak gimana? nungguin di luar gitu tuh ada juga. Serius. Jadi jangan baperan kali ya. Jadi salah baperan tuh sedih. Udah karena tipikal konsumen beda-beda gitu Iya, ya. dan pasti ada aja komplain mah. Kita udah mati-matian nih gini gitu. Aya we di komplain. Komplain yang paling naon sih ya teh dikomplain keneh wae itu apa itu? Komplain yang masih ada aja gitu. Aduh, gua kalau ngomong kayak kalau orang nonton enggak kali ya. Tapi kurang enak aja didengarnya gitu ya. Ada aja komplain gitu. Ada sampai kayak misalkan mobil lu gak kenapa-napa. Oke. Sebenarnya gak kenapa-napa mobil lu tuh gitu kan. Ini kok kalau lewat lubang gini gitu kan segala macam. Harusnya kalau mau senyaman itu masnya beli CR-V deh. Beli CR-V di mana sih kalau mau beli CR-V? Di Honda Autobase. Oke. Ketemunya Ninit. Ketemu Ninit dong. Iya. Ketemu siapa nanti kalau misalkan masuk Honda Autobase itu sebelah mana? Nggak tahu nih. Oh,
promosi lagi dulu gua. Pokoknya Soekarno-Hatta 517. Oke, masuk nih, langsung ke satpamnya nanyain siapa? Ninit Sunita. Ninit Hits. Ninit hits. Pan aya cenah nama sales hits teh aya. Iya, gitu deh. Ninit hits pokoknya mah langsung ke Honda Auto Base teh belanja. Betul. Berarti satu apa namanya? Satu sales itu ngejualnya mulai dari LCGC sampai yang prestige semua gitu ya, semua tipe berarti nggak ada yang beda kayak kalau tipe-tipe tertinggi khusus salesnya nggak ada ya? Enggak, langsung semua bisa jual apapun karena dibekali dengan semua produk knowledge mobil yang dijual Honda ya. Oke. Kalau misalkan ada yang tertarik mungkin di bidang sales, ada kayak ya saran deh buat teman-teman. Oh, kalau kayaknya gini dari deh. Pengalaman Nit deh. Kan kalau buat orang yang jualan ya, jualan ini kan banyak ya, banyak produk, banyak apa segala macam. Entah apapun produknya gitu. Sebenarnya nyadar nggak nyadar kalau ada capability dibilang jualan ya, entah itu jualannya apa, pasti akan nyaman. Pasti akan nyaman gitu. Pasti akan nyaman. Dia nggak mikir nggak ngoyo sih, bukan dalam hal penghasilan yang gimana atau segala macam. Kalau nyaman mah marketing pasti tahu, marketing yang pinter cerdas pasti kaya ya. Apapun itu barang yang dia jual. Ya kan. Kalau orang yang males mungkin kan ya maunya ya udah gua mau melejit ataupun enggak ya gua jadi admin aja gini gitu kan. Tapi kan aman gitu ya. Iya, cari aman ada. Tapi kalau orang yang memang senang push by target, dia pengen reach goalnya nggak dibatasi gitu kan, ya bagus sih sebenarnya kalau mau jadi sales mah kalau kata aku. Dicoba. Komunikasi nomor 1. Komunikasi berarti. Semua mata kuliah. Iya, semua bidang sebenarnya komunikasi penting banget. Ya, yang diajarin dari SD, SMP, SMA, kuliah, yang kepake dalam cari duit itu komunikasi. Iya benar. Komunikasi penting gimana caranya komunikasi sama klien. Betul. Enak didengar apa enggak. Betul. Pilihan kata sudah mulai ya. Dari apalagi dari yang asalnya tomboy, pilihan kata harus diolah lagi. Betul. Kayak gitu. Ada kayak kalau misalkan ini ada jenjang karir atau apanya nggak sih kalau di Honda Auto Base kayak gitu? Atau di Hondanya deh? Ada sih ya kalau misalkan jualannya stabil, bagus. Dari awal masuk dulu deh, awal masuk semua pasti sales kemungkinan lapangan, kemungkinan besar adalah sales lapangan aja pas awal. Semuanya pasti awal, kecuali kalau memang dia udah ada background di dunia otomotif ya. Kalau nggak ada sih pasti sales lapangan dulu pada awalnya. Habis itu biasanya kalau achieve terusnya bagus terus deh penjualannya stabil. Ya. Pasti dia jadi supervisor sih megang tim. Oh, dari yang awal itu temennya yang butuh tim baru itu. Dia juga salah satu yang jualannya stabil bagus. Habis itu ada lagi biasanya ya, SM mungkin sales manager mungkin setelah itu. Memang berarti ada jenjang karir juga gitu ya. Untuk matematikanya gimana? Itu matematika sebenarnya aku dari dulu jongklok ya, makanya cari aman IPS mulu juga kan. Ya matematika. Kalau ininya apa namanya? Enggak, matematika kayak trigonometri, logaritma gitu kan aku yang kan. Tapi matematika yang dua basic aja ya. Apalagi sekarang mah dibantu sama komputer. Tapi matematika yang di belakangnya rupiah ya aman. Paham. Itu mah Gilang 1% atau udah paling paham. Iya, beda. Terakhir Danit, buat teman-teman lagi, tips triknya buat teman-teman yang baru mungkin mau masuk atau sekarang lagi baru masuk di dunia sales apa? Di dunia sales ya itu paling mau belajar ya. Mau belajar sih tadi ya kelihatan banget ini juga banyak belajar. Terus jangan sungkan-sungkan kayak buat gabung sama senior yang lebih capable di bidangnya. Terus biar ya. Kamu kumpulin tuh positifnya diambil kayak gitu-gitu deh. Berarti itu tips dan trik dari Ninit. Terus terakhir buat teman-teman yang membutuhkan mungkin kendaraan ini teh harus gimana tuh? Kendaraan atau masa aku share nomor handphone sih? Kan nomor handphone jualan. Nggak apa-apa. Iya, kalau mau datang langsung supaya sambil bisa lihat unitnya boleh ke Honda Auto Base di Jalan Soekarno-Hatta 517. Ketemu sama Ninit nanti di sana. Nih, ada yang ini Ninit yang salah.
Atau kalau misalkan mau boleh nanti hubungin aku di nomor handphone kerjaan aku. Nanti ada deh dikasih nomornya di sini, editor lah. Di sini ya. Nanti buat tahu promo, terus simulasi kredit, ya kan. Terus lebih detail mengenai info-info mobilnya. Betul. Buat booking service juga nggak apa-apa. Bisa. Boleh. Terima kasih banyak nih info-infonya. Terus ngobrolnya mengenai dunia sales, mengenai karir Ninit dari awal sampai sekarang. Thank you banget. Nanti mungkin kita bisa main-main ke Honda atau saya juga mau membeli mobil mungkin ke Ninit. Cepatnya ya. Amin. Sebelum akhir tahun beres promonya hilang. Ada promo. Mending sekarang. Biar cepat-cepat beli mobil. Oke, thank you ya Nit ya. Buat teman-teman juga yang udah nonton, thank you. Kita ketemu lagi di Indo Muda Project yang selanjutnya. Thank you. Bye.